kehidupan kita akan terus dikejar oleh satu kata yang seringkali membuat kita tidak enak, dengan kata takut. Ketika kita merasa takut, maka takut itu akan terus bersama dengan kita. Ketika kita merasakan takut kepada sesuatu, maka sesuatu itu yang terus datang kepada kita karena dia ada di dalam pikiran kita. Ketika kita takut pada Allah, maka kita terus bersama dengan Allah. Kita akan menjaga Allah, akan bagaimana perintahnya Allah. Tapi kalau kita takut dengan hal-hal yang negatif, maka kita akan terus berpikir yang negatif itu. Bukan kita menghindari, tapi bagaimana kita menyelesaikan sesuatu dengan baik. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan sesuatu kenikmatan yang tidak pernah terhingga. Kenikmatan apa lagi yang akan kita lihat? Apapun yang kita lihat adalah indah karena izinnya Allah. Kenapa kita harus takut kalau itu akan bahaya buat kita? Karena kita adalah orang yang bersih. Kalau diri kita merasa diri kita bersih, kita sehat, untuk apa kita takut? Maka jaga diri kita dulu sebelum kita pikirkan orang lain, sebelum kita sebarkan pada orang lain. Jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan kita. Tidak perlu lagi kita memperhatikan orang begini. Kalau kita sendiri, maka sebarkan, tularkan kesehatan. Bukan ketakutan yang kita sebarkan, bukan menularkan sesuatu yang takut, tapi bagaimana kita sehat. Kalau diri kita sehat, insya Allah kita akan menularkan kesehatan pada orang lain. Mulai dari saat ini, sehatkan diri kita. Diri kita dulu, mulai dari diri kita, kemudian kita sebar. Ketika kita meyakinkan bahwa itu adalah haknya Allah, maka tidak akan pernah ada yang sedikit pun yang menyakitkan diri kita datang. Yang datang kepada kita kalau kita sendiri seperti yang tadi dikatakan, kita sendiri ketakutan atau kita sendiri berbuat yang tidak baik, maka kita berpikir yang tidak baik. Oleh karena itu, mulai dari saat ini, yuk pertama kali ajak diri kita untuk bersih. Ajak diri kita untuk benar-benar memperhatikan makanannya. Ajak diri kita untuk merilekskan diri kita. Ajak diri kita. Kemudian ajak yang lainnya bersama-sama untuk menjaga. Bukan membahas sesuatu yang gak perlu dibahas. Kita hanya melihat bahwa ini penyakit. Corona itu akan bahaya. Baik, bahaya itu kita pikirkan. Bagaimana kita menjaga agar bahaya itu tidak. Ajak bersama-sama. Bukan menyebarkan karena begini. Bukan menyebarkan karena si fulan. Bukan menyebarkan karena di negara Cina, Italia, semua sekarang sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita hanya diam-diam saja. Tidak. Dari diri kita. Dari bersama keluarga kita. Dari masyarakat kita. Yuk kita bersama-sama menjaga kesehatan kita. Kembalikan kepada proses diri kita. Tidak lagi kita bahas. Jangankan sesuatu yang tidak jelas yang namanya corona itu datang tiba-tiba membuat penyakit. Jangankan itu. Kita bentak kucing saja, dia akan menjadi penyakit buat kita. Kita marahin kucing saja, dia lagi jalan kemudian ngambil makanan kita. Kita marahin dia akan melotot sama kita. Coba bayangkan, ketika dia melotot, kita akan ketakutan. Takut apa? Takut makanan kita akan diambil lagi. Dia lari, tapi dia akan datang lagi. Kenapa kok tadi saya dibentak? Dia nunggu lagi. Dia akan kejar terus. Karena itu makhluknya Allah. Seperti yang tadi dikatakan, ini adalah tentaranya Allah. Tentaranya Allah akan menyerang orang-orang yang Allah tidak sukai. Yang merang adalah musuh-musuhnya Allah. Kenapa? Apakah kita musuhnya Allah? Apakah kita sebagai seorang yang tidak disukai sama Allah? Tidak.
Kalau kita dekat pada Allah, kalau kita bersama dengan Allah, maka kita tidak akan diserang. Yakinkan itu. Tapi Allah juga jaga, jangan-jangan sampai musuhnya Allah itu berbalik karena kita sendiri zalim, karena kita sendiri abai terhadap diri kita. Jangan. Yuk, yakinkan kepada Allah, bersihkan pikiran kita, berkata baik kepada keluarga, sampaikan sesuatu yang baik. Sebab kalau kita perhatikan, ya, kalau ada anak satu kecil itu mengatakan ya, mama, di kepala mama cuman ada corona doang ya. Karena apa? Sedikit-dikit yang disampaikan corona. Lihat ketemu sendiri, hati-hati nanti corona itu ada. Kamu jangan deket-deket ke sini. Corona terus. Sehingga anak itu mengatakan, mama, di kepala mama cuman ada corona doang ya. Karena yang dibahas hanya corona. Sehingga anak umur 10 tahun itu cuma dengerin si mamanya. Itu hati-hati, itu sebentar lagi ini. Ini sekarang nih baru Jakarta. Jakarta sekian udah banyaknya. Tuh lihat, sudah ada mati. Anak bayi ada yang mati. Bagaimana si anak bengong melihatinnya. Dan sehingga si anak itu mata, mama, kepala mama adanya corona doang ya. Padahal ada corona, ada kijang. Ada corona, ada kijang. Nah, yang baru-baru, yang sekarang yang bagus-bagus nggak ada. Itu zaman dulu. Subhanallah, Maha Suci Allah nggak pernah diingat ya. Allah tidak pernah disebutkan. Ngaji, sholat, semuanya ada dilakukan. Tapi selesai habis ngaji, yang dilihat-lihat, oh udah sampai di sini, sudah sekian banyak yang meninggal. Bukan apa yang tadi dingajikan, bagaimana rasanya ketika kita selesai membaca Quran. Itu yang harus disampaikan. Sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan pada keluarga. Tadi ketika saya sholat duhur, rasanya enak, segar badan saya. Sampaikan rasa. Kita tidak sering menyampaikan rasa kita, rasa senang, rasa bahagia, rasa menyenangkan, rasa nikmat yang Allah berikan. Kita tidak pernah mengungkapkannya. Yang kita sering ungkapkan adalah rasa takut, rasa tidak enak, rasa nanti seperti itu, nanti seperti ini. Rasa itu yang kita sampaikan. Mulai dari sekarang, ketika kita minum, subhanallah badan saya sehat karena kita minum air putih. Ucapkan kalimat subhanallah di depan anak-anak, di depan istri. Subhanallah, makanan ini sedap sekali. Ini kebiasaan-kebiasaan yang harus diciptakan dalam keluarga. Kalau ini tercipta, insya Allah keluarga kita aman dari musuh-musuhnya Allah yang akan diserang oleh Allah. Kekuatan itu. Insya Allah kita akan bahagia ketika kita melakukan kebaikan. Dan terakhir, sebarkan kesehatan, sebarkan kebaikan. Dan pesannya Rasulullah, sebarkan salam dengan senyuman. Insya Allah kita akan bahagia, terhindar dari mara bahaya. Terima kasih. Here to be the best, now to be happy.